Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiharyanti, perwakilan dari kelompok 3 calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bekasi. Pada video kali ini kami akan memaparkan ruang kolaborasi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Adapun kelompok kami beranggotakan saya sendiri Wiharyanti dan ada Ibu Dita, Ibu Desi, dan Ibu Kurniati. Tujuan pembelajaran secara khusus yaitu calon guru penggerak dapat mengidentifikasikan berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Macam-macam modal aset yaitu ada modal manusia, modal politik, modal fisik, modal finansial, modal sosial, modal agama dan budaya, dan modal lingkungan alam. Modal manusia. Yang pertama ada kepala sekolah dan guru. Kualifikasi pendidikan sebagian besar adalah S1. Guru yang sudah memiliki sertifikasi pendidikan ada 20 orang di sekolah kami. Keterampilan khusus yang dikuasai guru antara lain voli, basket, pencaksilat, ori, dan dapat bermanfaat untuk melatih murid dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, orang tua murid. Keterampilan yang dimiliki orang tua murid antara lain membuat sepatu dan aksesoris dengan rajut, membuat makanan khas daerah seperti rengginang, opak, dan lain-lain yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar dalam kegiatan P5. Profesi orang tua. Ada sebagai ustadz bisa diminta bantuan untuk mengisi ceramah atau kultum di kegiatan Jumat Taat atau pas acara pesantren kilat. Modal manusia yang ketiga yaitu murid. Murid berprestasi dalam bidang olahraga. Minat murid dalam bidang olahraga sangatlah tinggi. Yang keempat ada pengawas. Pengawas sekolah sangatlah kooperatif dalam membantu peningkatan mutu sekolah. Dan yang kelima ada komite. Komite membantu dalam melakukan sosialisasi kegiatan sekolah kepada orang tua murid. Modal sosial. Modal sosial diantaranya yang pertama, kepanitiaan kegiatan sekolah dibuat untuk pengelolaan kegiatan agar dapat berjalan dengan lancar. 2. Tata tertib sekolah dibuat untuk melatih kedisiplinan murid. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat agar siswa menyadari akan nilai kebajikan yang dapat membentuk karakter positif. Yang keempat, rapat orang tua murid dan komite sebagai sarana komunikasi dalam menyampaikan informasi dari sekolah. 5. MGMP sebagai wadah komunikasi guru masing-masing mata pelajaran dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang keenam, PGRI, yaitu sebagai organisasi profesi guru. Modal fisik. Modal fisik diantaranya ada ruang kelas, ruang UKS, perpustakaan, ruang olahraga, lapangan, gazebo, kantin, musola, dan ruang kelas agama Kristen, toilet, rumah dinas, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, gudang, media elektronik, dan buku sumber belajar. Selain itu juga ada sistem air PDAM, saluran pembuangan, wifi, jalan, ruang tamu, koperasi sekolah, ruang laboratorium, ruang guru, pagar sekolah, dan masih ada tempat parkir. Strategi pemanfaatan, yaitu yang pertama mengoptimalkan penggunaan bangunan fisik dan infrastruktur untuk melayani murid sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, menciptakan ruang kelas yang kondusif, nyaman, aman untuk belajar. Dan yang ketiga, pemanfaatan buku sumber belajar dan media elektronik atau gawai menjadi lancar. Modal finansial. Modal finansial itu berupa tabungan, dana bos, kantin sekolah, koperasi sekolah. Strategi pemanfaatan yaitu pemanfaatan uang tabungan sebagai dana talangan untuk kegiatan sekolah. Dan yang kedua, memanfaatkan secara optimal BOS dan BOSDA sesuai dengan peraturan yang
ketiga, pemanfaatan kantin dan koperasi sekolah dapat sebagai sumber pendapatan sekolah lainnya. Modal politik. Kebijakan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dapat bermanfaat untuk peningkatan mutu sekolah, kerjasama sekolah dan puskesmas dalam program BIAS untuk menjaga kesehatan murid, kerjasama dengan Polsek dalam rangka kegiatan sosialisasi keamanan dan bahaya. Yang berikutnya ada anggota Komisi DPRD. Komisi C DPRD memiliki peran dalam pengelolaan dan mengawasi sektor pendidikan di tingkat daerah. Salah satu tugas utamanya yaitu merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan, karena berada di lingkungan dekat dengan dewan bisa membantu perbaikan pembangunan sekolah yang rusak, contohnya pagar yang roboh. Modal lingkungan atau alam. Yang pertama, berada di kawasan industri. Strategi pemanfaatannya dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar terkait di bidang industri. Yang kedua, memberikan dukungan materi kepada sekolah dalam program CSR yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, ada dekat dengan kantor pelayanan publik. Strategi pemanfaatannya yaitu letak yang strategis dekat dengan kantor polisi, kantor dinas pemadam kebakaran, dapat dijadikan sebagai sumber belajar dan pengetahuan bagi peserta didik. Yang ketiga, ada dekat dengan taman atau kebun sekolah. Strategi pemanfaatannya yaitu mengoptimalkan fungsi taman dan kebun sekolah untuk memperindah lingkungan sekolah dan menyediakan udara yang bersih, mengoptimalkan kebun sekolah sebagai sumber belajar peserta didik. Modal agama dan budaya. Salah satunya yaitu dengan masjid, sehingga dapat diminta bantuan ada tokoh masyarakat yang bisa mengisi kegiatan perayaan hari besar keagamaan. Tarian jaipong dan pencaksilat dapat juga dijadikan sebagai ekstrakurikuler modul. Dari pemaparan kami dapat disimpulkan, untuk menjadi seorang pemimpin diperlukan pola pikir berbasis kekuatan atau aset. Pola pikir ini akan membuat kita berpikir positif dan optimis dengan memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya atau aset yang ada di sekolah dan lingkungan sekitar. Sebagai guru penggerak, kita harus jeli mengenai aset yang dimiliki sekolah, membangun sinergi antar modal, dan melibatkan seluruh warga sekolah dalam proses pengembangannya. Melalui kepemimpinan yang visioner, kolaboratif, dan inovatif, guru penggerak dapat menjadi katalis perubahan, membawa sekolah impian menjadi kenyataan. Demikian untuk pemaparan kelompok 3. Terima kasih guru penggerak